Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kita bersyukur bila sampai detik ini, hari ini, kita diizinkan Tuhan untuk kembali memperingati hari di mana Kristus sudah lahir. Satu hal yang kita yakini bahwa kehidupan kita tidak ada artinya tanpa kematian Kristus. Jadi kematiannya mengajarkan kita bahwa memang kita juga wajib menghitung hari-hari kita. Kita juga wajib melihat kualitas iman kita sudah sejauh mana sehingga kita semakin berkenan di hadapan Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Bapak Pembina kepada Bapak Pembina. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, mungkin pembina kita lagi sibuk ya. Coba dikonfirmasi dulu channel. Halo Bang Sekia, masih ada di tempat Bang Sekia? Ya, nggak apa-apa, mungkin lagi sibuk. Coba aja. Masih ada dia. Oke, teman-teman, saya wakili aja ya. Tadi siang saya sampaikan sama si WN, kalau nggak ada nanti si Bang Sekia, nggak apa-apa saya aja. Ya, selamat malam teman-temannya. Shalom, Yahomu. Om Yahomu. Shalom. Yahomu Kefu ya. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur ya, bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya bagi kita, di mana sepanjang hari ini, di mana sepanjang hari ini Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah melindungi kita, dan bahkan kita sudah melaksanakan ibadah hari Paskah, Jumat Agung ya, semua karena kemurahan Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan itu, Yesus Kristus, mati di kayu salib, hanya demi dosa-dosa kita, hanya demi umat-Nya yang berdosa, ya, hanya demi umat-Nya yang sebenarnya layak mati, tapi karena Dia rela, Dia memiliki kasih yang luar biasa, seperti firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak-Nya. Jadi kita patut bersyukur bahwa kasih Allah sampai Ia memberikan anak-Nya bagi kita. Jadi kita komunitas grup WSBK yang sudah berdiri selama hampir 4 bulan, ya, hampir 4 bulan, patut turut mengambil bagian dalam merayakan Hari Raya Paskah Jumat Agung. Ya. Ada banyak proses yang kita teman-teman di komunitas kita, dan saya juga bangga dalam memegang komunitas ini, sekalipun ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali rintangan, ada banyak proses. Saya hanya tahu itu bahwa itu adalah proses, ya. Dan saya juga lihat komunitas kita ini sungguh diberkati Tuhan, ya. Ada juga masalahnya, ya. Jadi untuk malam hari ini, kata sambutan dari saya, yuk mari kita sama-sama merayakan Hari Paskah kematian Tuhan Yesus, walaupun secara online, tapi kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh, maka kita bisa merasakan kasih Tuhan sekalipun kita beda-beda tempat. Ya, hari kita ibadah dengan tenang, dengan hati yang diam, dan mari kita menyaksikan kasih Tuhan. Selamat merayakan ibadah Hari Paskah WSBK. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WM-nya. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan kata sambutan. Sekarang mari kita masuk ke ruang ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan pada saat ini.
Bersyukur, berterima kasih buat pertolongan dan kemurahan yang Ia berikan kepada kita. Sehingga damai sejahtera, keselamatan, sukacita telah Ia limpahkan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama bersekutu untuk beribadah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pertolongan-Mu. Hari ini Engkau izinkan kami untuk kembali menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih bila hari ini Engkau izinkan kami di waktu ini untuk memperingati hari kematian-Mu. Engkau mengajarkan kami bahwa kehidupan kami tidak ada artinya tanpa kematian, bahwa kebergantungan kami kepada Tuhan adalah hal mutlak yang selalu menjadi prioritas kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita angkat pujian kita yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan pujian kita dari awal. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih sungguh lagi kita datang di hadirat Tuhan. Sesuai dengan pujian kita yang mengatakan kasih Allah sungguh telah terbukti. Karena Ia rela mengorbankan anak yang tunggal demi kita yang percaya pada saat ini. Mari kita ulangi pujian kita katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti sehingga Dia anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku,
ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu selamatkan hidup kami, tebus dosa kami. Haleluya. Oh, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Yesus, ajar kami bersyukur. Terima kasih, ya Allah kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kasih-Mu telah terbukti, kasih-Mu nyata bagi kami. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Mari masing-masing kita, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan-Nya, kita bisa menyembah Allah kita yang esa. Kita bisa menjadi orang percaya. Mari terus bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat betapa baiknya Tuhan. Mari kita ingat betapa dahsyatnya Tuhan. Ya rela mati demi kita yang berdosa ini. Ya rela mati demi kita yang hina ini. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau dahsyat bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Engkau selamanya Allah kami. Engkau tak akan tergantikan dalam hidup kami. Kami akan terus menyembah-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk setia melayani seumur hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita angkat drive-nya saja, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ajar kami untuk setia melayani-Mu. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kau pelihara hati, pikiran, dan tindakan kami. Sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa dipuji, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Saya sapa kita semua, salam. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sampai hari ini kita merasakan kebaikan, kebajikan, kemurahan. Semua bukan karena kekuatan kita. Semua karena pertolongan Tuhan. Oleh darah anak domba, kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Kita bisa menyampaikan pemberitaan Injil. Semua untuk melakukan visi Allah. Haleluya. Untuk itu, mari saudara-saudara, kita mengangkat pujian kita. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bergoyang di tempat. Sekalipun kita dalam virtual, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Oleh darah anak domba, kita mulai dari refnya saja.
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, oleh darah anak domba. Mari kita mulai dari awal. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita ulangi pujian kita dari awal. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penambah kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Semua bertepuk tangan, katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oleh darah anak domba kita diselamatkan. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali kita katakan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus kaulah,
Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kita katakan firman jadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Baik, mari kita berdoa teman-teman. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tulus ikhlas, kami mengatakan bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat kami, yang sudah menerangi setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang singkat yang Kau beri bagi kami pada saat malam hari ini. Walaupun secara virtual, namun kemurahan-Mu mengumpulkan kami bersama-sama malam hari ini untuk sharing kebenaran firman Tuhan dan menyembah Engkau. Tuhan menolong kami, Tuhan menolong jaringan yang kami pakai juga supaya tidak menghalangi kami dalam berkonsentrasi mendengar kebenaran firman-Mu. Segala kemungkinan-kemungkinan atau segala hal-hal yang akan mengganggu fokus konsentrasi kami, pikiran kami di dalam menerima firman Tuhan malam hari ini, kami satukan iman percaya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menolak semua itu, kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami waktu yang baik, waktu keadaan yang kondusif, sehingga kami bisa sama-sama menikmati pengajaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kedengaran teman-teman? Kedengaran. Kedengaran Pak. Ya, soalnya di tempat kami ini banyak teman-teman yang lain sedang beribadah gitu ya. Jadi harus fokus. Ya. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Tuhan baik, puji Tuhan baik. Mantap. Baik, Abang. Baik. Iya, ini saya lihat ada wajah-wajah yang lama, ada yang baru ya. Karena Natal kemarin barangkali ada yang bersama-sama kita dijumpai nih. Bang Artahia ini kayaknya udah pernah lihat nih kayaknya ya. Ya Bang Damejai, Bang Triaman Talam Benua kayaknya kenal. Semoga tidak bosan ya. Bisa disediain kopi, ada yang bawa kopi, bisa sambil ngopi kita sambil sharing firman Tuhan, nggak apa-apa. Oh udah ada tuh, itu bukan kopi, itu apa itu? Adem sari ya, keren. Iya luar biasa teman-teman. Oke, kira-kira sekarang kalau misal kita mulai renungan kita ini dengan satu pertanyaan bisa ya teman-teman ya?
Kira-kira menurut teman-teman sekalian, ya tentu Yesus mati untuk menebus hidup kita ya, begitu ya, setuju ya? Iya, Kak, setuju. Kira-kira alasan yang lain kenapa Yesus mati itu ada yang bisa berikan alasan yang lain nggak? Kenapa sih kok Yesus kita itu sebagai Tuhan kita kok mati gitu loh? Kenapa kira-kira teman-teman? Atau barangkali teman-teman ada pernah mendengar begini, kok Tuhan mau mati sih gitu ya? Siapa yang pernah dengar gitu? Coba angkat tangan. Ada yang pernah dengar kayak gitu dari teman-teman seberang gitu ya? Kamu itu loh, kok kamu Tuhan mau mati gitu ya? Oke teman-teman sekalian, ada yang bisa jawab mungkin? Nggak, salah nggak dihukum. Benar, kalau benar nanti minta hadiahnya dari Pak Ketua ya, Bang Sanojai ya. Ya. Nah. Oke teman-teman, yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes 19. Sebenarnya saya buat slide teman-teman, tapi saya masih kurang kurang pasti di dalam mengirimkannya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 gitu ya. Sudah dapat teman-teman, saya akan baca bagi kita semua firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, firman Tuhan berbicara seperti ini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, kata Tuhan Yesus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Rekan-rekanku sekalian, dulu begitu ya, waktu pas zaman-zamannya kuliah, ketika kita itu rajin membaca Alkitab, pernah timbul dalam satu pemikiran begini, kok bodoh sekali ya Yudas ini gitu ya. Gara-gara Yudas nih Yesusku ditangkap jadi mati gitu ya. Pernah nggak gitu teman-teman? Ini gara-gara Yudas nih gitu ya. Coba Yudas nggak menyerahkan Yesus, pasti Yesus nggak ditangkap tuh gitu. Pernah nggak gitu berpikir? Atau mungkin wah kasihan ya Tuhan Yesus udah disalib, kok orang-orang itu masih menombak lambungnya gitu ya, lambungnya ditusuk. Hingga ketika lambung Yesus ditusuk keluar darah banyak gitu ya. Hingga secara medis kalau orang itu keluar darah banyak mati gitu. Oh berarti gara-gara darah Yesus keluar banyak makanya Yesus mati gitu. Itu dulu gitu ya, itu seperti dulu, itu dulu pemikiran saya. Bahkan mungkin teman-teman juga berpikir demikian sampai saat ini. Barangkali ya, tapi saya kira enggak seperti itulah ya. Saya kira kita sepemikiran yang baru, pemikiran yang baru. Lalu kemudian teman-teman juga kita barangkali berpikir, ya iyalah secara manusia kan ya Yesus matilah udah mengalami penderitaan yang sedemikian berat, yang sedemikian hebat begitu. Kira-kira di antara beberapa pernyataan, yang pertama itu gara-gara Yudas, yang kedua itu gara-gara secara medis darahnya udah keluar banyak, yang ketiga mungkin oleh karena terlalu banyaknya penderitaan makanya Yesus mati. Kira-kira di antara yang ketiga itu mana yang sedang saat ini sedang kita pikirkan teman-teman? Oh Yesus itu mati kira-kira gara-gara yang mana bagian yang ketiga ini, yang tiga ini. Bagian yang mana teman-teman sekalian? Ya kemungkinan itu begitu. Kira-kira bagian mana? Ada yang bisa jawab? Boleh dihidupkan mic-nya dijawab teman-teman. Kok semua jangan terlalu serius lah. Anggap aja ini kita sedang di kampus, kita sedang tukar pikiran, sedang bercerita gitu loh. Biar asik ya. Ya. Kira-kira mana? Di antara 1, 2, 3 kira-kira mana kemungkinan makanya Yesus mati gitu? Kalau saya nomor 2. Nomor berapa?
Dua. Enggak apa-apa, salah nggak dihukum. Kalau benar dapat hadiah tapi jemput ke Surabaya ya. Saya nomor 2. Nomor berapa, Pak Ketua? Nomor 2, Bang. Nomor 2. Oke, nomor 2. Ada yang lain, teman-teman? Ya, ini apa istilahnya? Saya katakan ini adalah hal yang harus kita pahami. Karena ada banyak orang tidak mau percaya atau tidak menerima Yesus itu karena mereka tidak terima Yesusnya mati. Yesus mati begitu loh. Jadi sebagai rekan-rekan yang masih muda, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di kampung kita mesti bisa jelaskan ini. Kenapa sih Yesus mati begitu? Rekan-rekan ya. Tapi saya mau katakan begini, ya sebelum kita lebih dalam maju teman-teman. Bahwa saya katakan ya Yesus itu, Allah itu ya mengasihi manusia sehingga seperti yang dibilang Pak Ketua tadi, karena begitu besar kasih Allah ia turun jadi manusia, namanya Yesus begitu ya. Lahir di kandang domba, mati di kayu salib begitu. Tapi Yesus punya misi teman-teman, punya tujuan. Ya. Punya satu goal, punya satu apa istilahnya saya katakan biar bisa kita mengerti. Punya satu hal yang harus digapai Yesus pada waktu itu. Yaitu bagaimana supaya rekan-rekan sekalian, supaya setiap orang yang berdosa itu bisa kembali memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, begitu ya. Sebab semenjak Adam dan Hawa itu berdosa, manusia itu diusir dari Taman Eden. Gambaran daripada manusia itu terputus hubungannya dengan Allah. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian, saya mengajak kita melihat ini. Ya. Menarik teman-teman ya. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, ya. Mohon maaf, saya mengajak kita melihat ini. Ya. Lukas, ya. Sebentar teman-teman ya, saya lihat. Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 15. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Kok 25 ya? Lukas 23 ayat 13 sampai 15. Gerogi saya teman-teman ya. Iya, untuk beberapa kalinya saya gerogi begitu ya. Saya sering gerogi orangnya. Sudah dapat teman-teman? Amin. Iya, boleh deh, boleh. Minta tolonglah dengan hormat Pak Ketua, bacakan Pak Ketua ya. Ayat 13 sampai 15. Oh, siap. Ya, pasal Pak Ketua. Ayat 13 sampai 15 ya, Bang ya. Oke, begini firman Tuhan, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Ayat 15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ketua. Seru loh teman-teman kalau kita baca ini. Lihat, manusia yang berdosa begitu ya. Manusia berdosa, saya dan teman-teman berdosa. Allah mengasihi saya dan teman-teman sekalian, mengasihi manusia itu. Lalu kemudian Allah itu datang begitu ya, mewujudkan kasihnya. Nah, ketika ia menyatakan kasihnya di tengah-tengah manusia itu, yang menarik teman-teman, Yesus itu disalahpahami loh, disalah mengerti. Ya. Setelah Yesus disalah mengerti, disalah pahami, kita lihat biasanya kalau di Indonesia, negara kita Indonesia ini, kalau ada orang dituduhkan berbuat salah atau melakukan pelanggaran, katakanlah membunuh begitu ya,
mencuri gitu, atau mungkin mengajarkan ajaran palsu gitu ya, atau mungkin korupsi, maka tentu sekali orang tersebut akan dibawa kemana teman-teman? Ketika ia ditangkap, lalu dibawa kemana kira-kira? Ya, dibawa ke kantor polisi atau dibawa ke pengadilan begitu ya teman-teman ya. Itu tidak akan dibawa ke hotel untuk nginap gratis teman-teman. Iya. Kalau orang melakukan kesalahan itu dibawa ke depan hakim begitu. Di depan para polisi untuk apa? Untuk ditanyai, untuk diperiksa kira-kira tuduhan itu benar nggak kira-kira begitu ya. Atau katakanlah siapalah saya contohkan ini. Ya Pak Ketua lah ya, karena saya lebih akrab dengan Pak Ketua gitu ya. Katakanlah Pak Ketua ini sedang ya membawa lari anak orang. Jangan sampai ya Pak Ketua ya. Iya, jangan itu. Katakanlah seperti itu. Nah, ketika Pak Ketua ini ketahuan demikian, orang kan akan ngasih tahu. Oh, Pak Ketuanya OSBK begitu ya, sedang melarikan anak orang begitu. Tentu polisi akan cari. Setelah dicari, lalu kemudian dibawa, itu akan diadili. Betul ya teman-teman ya? Nah, setelah diadili ditanya, betul nggak kamu melakukan itu gitu ya? Dibawa saksi, dibawa pengacara, benar nggak kamu lakukan itu? Kamu kok lakukan itu begitu? Dan kalau ditemukan dia bersalah maka dihukum, kan begitu, ditangkap, dihukum, masukkan penjara. Nah, Pak Ketua nginap sih di sini begitu ya. Kalau mau jom dari sini aja gitu. Iya, penginjilan dulu di penjara gitu. Artinya teman-teman, kalau seseorang kedapatan bersalah, ketahuan bersalah, layak begitu ya. Pantaslah dihukum begitu. Ya wajar kamu salah begitu. Tapi tahu nggak rekan-rekanku sekalian, nah anak-anak muda, baca tadi Lukas 23 itu dikatakan Pilatus, begitu. Yang pertama Pilatus, yang kedua Herodes sebagai raja para petinggi-petinggi, ya, memeriksa kasusnya Tuhan Yesus. Yesus kan dituduh menyesatkan rakyat, begitu ya. Yesus kan dituduh membawa masyarakat kepada pengajaran-pengajaran yang lain, begitu toh waktu itu. Ya kalau kita tahu sejarahnya. Sudah dikumpulkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat begitu ya. Setelah dikumpulkan diselidiki. Dikatakan bahwa Yesus memiliki kesalahan, tapi Pilatus katakan saya tidak temukan kesalahan Tuhan Yesus ini, kira-kira begitu. Ya. Bahwa orang yang kamu tangkap ini loh tidak melakukan kesalahan gitu ya. Bahkan ayat 15 tadi dikatakan bahwa orang yang kamu tangkap ini yang dimaksud adalah Yesus. Bahwa Yesus ini tidak layak ditangkap apalagi dihukum mati gitu ya. Tapi rekan-rekanku sekalian, faktanya menuliskan, Alkitab menuliskan, hari ini kita memperingati Yesus yang tidak bersalah itu, Yesus yang tidak berbuat dosa itu, Yesus yang sebenarnya sedang menunjukkan kasihnya itu kepada saya dan teman-teman, ditangkap. Ditangkap bukan hanya di penjara setahun 2 tahun, rekan-rekan. Ditangkap lalu disalibkan sampai mati. Ya. Kalau kita baca ini teman-teman, ini bisa kita salahkan Pilatus ini. Betul enggak? Ini gara-gara Pilatus nih, gitu ya. Orang Yesus jelas-jelas tidak salah loh, tapi ditangkap. Tapi tidak, teman-teman. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Itu sebabnya saya mau katakan, kenapa sih Yesus mati disalib? Ada yang bisa kasih jawaban rekan-rekan saat ini? Tapi harus yang sesuai Alkitab ya. Ada yang bisa jawab? Hidupkan mic-nya jawab. Berarti kita sepemikiran. Gitu. Ada? Silakan dijawab teman-teman. Kok tegang-tegang sekalinya saja dong ya? Ya. Agak senyum dikit. Ya, jangan saya jadi grogi gitu loh. Iya. Kita kembali ke Yohanes tadi teman-teman. Jadi Yesus itu mati bukan karena Pilatus, bukan karena Yudas, bukan karena terlalu banyak darahnya keluar, dan bukan juga karena disiksa. Yesus itu mati, Yohanes 19, kita baca bersama-sama kembali. Ayat yang ke-30. Ayo teman-teman saya baca ya. Kita lihat bersama-sama. Kenapa sih Yesus mesti mati begitu? Apakah itu gara-gara Pilatus tuh dihukum padahal Yesus tidak salah? Atau apakah itu gara-gara Yudas kenapa dijual Yesus? Atau apakah gara-gara darahnya udah terlalu banyak habis? Gitu.
Saya mau katakan begini teman-teman. Ayo kita lihat bersama-sama ayat 30. Kita baca bersama-sama. Saya baca, teman-teman baca di situ. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sama-sama. 1, 2, 3. Apa teman-teman? Sudah Selesai. Amin. Amin. Amin teman-teman. Amin. Kalau kita pandang bahwa Yesus itu mati karena Pilatus, mati karena Yudas, mati karena karena kebanyakan darahnya, mati karena ditombak, saya mau katakan Yesus terlalu lemah alasan hal itu untuk dia mati. Tapi Yesus mati dengan alasan karena misinya, karena tujuannya sudah selesai. Amin. Itu sebabnya saya katakan rekan-rekanku sekalian, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Itu kan, Yesus menyerahkan nyawanya loh teman-teman. Berarti bukan karena habis darahnya dan bukan karena apa-apa. Memang Yesus menyerahkan dirinya. Haleluya. Belum ada orang seperti ini. Haleluya ya teman-teman. Belum pernah ada tokoh yang bisa seperti ini. Paling orang mati karena ketabrak berdarah mati gitu ya. Kena cucuk keluar darahnya, keluar bahaya mati gitu. Tapi Yesus tidak. Yesus bukan karena Pilatus salah mengadili. Yesus bukan karena Yudas menjual. Yesus bukan karena ditombak darahnya keluar. Tidak. Karena visi Yesus sudah selesai di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya setiap orang yang berdosa itu kena kutuk. Upah dosa adalah maut. Dan firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dan itu Yesus selesaikan. Supaya saya dan Bapak Ibu saudara lagi ya, supaya saya dengan rekan-rekan sekalian lepas dari beban dosa itu, lepas dari kutukan itu. Sebab itu saya mau katakan setiap kita yang ikut Zoom ini pada saat malam hari ini, ingat, Yesus sudah selesai lunas membayar hutang dosa kita. Amin teman-teman ya. Yesus sudah selesai lunas menanggung setiap penderitaan-penderitaan kita di kayu salib. Barangkali masih ada yang mengintimidasi kita. Kamu dahulu itu loh seperti ini hidupmu gitu ya. Kamu itu dahulu hidupmu hancur-hancuran, kamu itu hidupmu hina, kamu itu lemah. Katakan kepada mereka, Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Amin. Nah, ini rekan-rekanku sekalian yang menjadi satu hal yang perlu kita renungkan dalam hidup kita sebagai orang-orang muda. Barangkali juga bisa kita berikan penjelasan kepada teman-teman yang masih ragu mengaku Yesus adalah Tuhan mereka. Saya temui banyak sekali teman-teman yang masih muda, bahkan orang tua yang masih ragu kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati. Mereka beranggapan bahwa Yesus itu mati seperti manusia pada umumnya. Mereka menganggap Yesus itu mati karena kesalahan Pilatus tuh, begitu ya. Yesus itu mati karena Yudas tuh. Yesus itu mati karena terlalu berat. Bukan teman-teman. Yesus mati, saya mau katakan sekali lagi, karena hutang dosa kita, karena kelemahan kita, karena keterbatasan kita, sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mati di Kalvari memiliki kehidupan yang baru. Kita semua ini tidak hidup lagi di masa lalu kita, teman-teman. Haleluya ya. Semoga rekan-rekanku yang masih muda, baik juga Bapak Ketua ini, Bapak Bang Sanu ini, Bang Sanu belum Bapak-bapak ya. Ya saya dorong ya, nggak apa-apa kamu, saya beri semangat, pergilah ke Nias. Karena apa? Kamu punya talenta di sana, kamu punya hati di sana. Melayani di sana. Untuk apa? Supaya semakin kuat iman orang-orang yang ada di sana. Yesus itu adalah Tuhan yang bukan manusia. Amin. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ya, teman-temanku sekalian, pernah nggak kita berpikir? Kita lihat tuh ya. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat Yohanes 19 ayat yang ke-28 itu apa dikatakan, teman-teman? Sesudah itu karena Yesus tahu. Sesudah itu apa ini rekan-rekan? Ini berbicara sesuai daripada sejarah panjang semenjak Yesus ditangkap. Sesudah Yesus ditangkap,
ia dibawa sebelum Petrus menyangkal dia 3 kali. Tahu apa yang dialami Yesus? Yesus ditampar. Yesus diludahi. Ketika ia dihadapkan kepada Pilatus, Yesus dicambuk berdarah-darah. Teman-teman bisa pernah menonton film Tuhan Yesus begitu ya. Saya setiap kali melihat itu jujur teman-teman. Karena saya tidak tahan melihat darah, saya selalu nangis. Belum lagi di sepanjang perjalanan ia harus pikul salib, kasih kawan duri gitu ya. Dikasih asam. Asam itu perih untuk luka. Tapi teman-teman, rekan-rekan sekalian pernah bayangkan gak? Pernah pikirkan gak? Yesus komitmen, Yesus setia di kayu salib itu. Sampai ia katakan sampai selesai. Untuk apa? Untuk membuktikan betapa Yesus mengasihi saya dan rekan-rekan sekalian. Ya, maafkan saya sedikit melebar teman-teman. Barangkali saat-saat ini kita sedang punya pasangan-pasangan ya, pacar lah begitu ya. Saya lihat muka-mukanya ini semua ini kayaknya sudah punya pacar ini ya. Ada yang 1, ada yang 2 tapi tidak mengaku, ada yang 3 tapi tidak ketahuan begitu. Iya. Saya mau katakan rekan-rekan, orang-orang yang ada di sekitar Anda itu tidak akan pernah bisa setia membuktikan kasihnya seperti Yesus. Betul? Tidak akan bisa. Walaupun dibilang kaulah bulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau kempes dompetku, omong kosong. Tidak percaya gitu ya. Tapi Yesus sampai berdarah-darah mati memikul salib begitu. Dia buktikan betapa ia konsisten kepada saya dan saudara. Ia katakan, aku mengasihi Bang Triaman Talam Benua sampai selesai. Amin. Aku mengasihi Bang Suardin Gulo sampai selesai. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua itu sampai selesai begitu loh. Dan kemudian ketika ia terluka dicambuk pada waktu itu, sudahlah cukup. Ya udahlah, kamu mau hiduplah situ. Enggak gitu teman-teman. Ketika ia disalibkan, ya, orang-orang katakan turun dari salib. Ia tidak turun, ia tetap mengasihi kita. Bahkan salah satunya yang paling ironi tahu teman-teman, orang yang ia ciptakan, itu manusia. Orang yang ia kasihi menampar dia sendiri, meludahi dia sendiri, ia tidak balas. Ia tetap konsisten menunjukkan, mengatakan, aku mengasihi manusia. Tuhan mengasihi kita semua teman-teman. Itu sebabnya ia mati pada kita, untuk kita. Alasan Yesus mati bukan alasan manusia yang lemah. Alasan Yesus mati karena sudah selesai, tuntas, finish. Pelajaran apa sih yang mau kita ambil dari sini rekan-rekanku sekalian? Kira-kira daripada pembuktian kasih Yesus ini di kayu salib, saya kira ada satu hal yang tersirat di pikiran kita. Apa sih yang mau kita lakukan untuk membalas kasih Yesus ini? Saya katakan terutama kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Apakah cukup hanya pendeta saja udah cukup membalas kasih Tuhan? Saya katakan belum cukup. Tak setimpal rekan-rekanku. Ya, kalau pendeta diundang khotbah kemana, kalau besar PK-nya pergi, gitu ya. Kalau tidak, nggak usah lah gitu. Hitung-hitung dulu, tanya-tanya dulu. Nanti kalau pakai tuang ngundang saya ke Nias, berapa persembahan kasihnya gitu ya. Nginap di hotel mana pakai tua gitu. Enggak teman-teman. Enggak. Saya mau katakan bahwa kita melihat kepada Yesus. Nih saya contohkan ini sederhana. Ketika mungkin kita, saya, teman-teman sekalian tidak salah, nggak ada salahnya sebenarnya. Lalu kemudian datanglah Kak Ani Lois sama Kak Benedikta Gulo gitu ya. Digosipin Pak Ketuanya. Pak Ketua itu pilih kasih gitu ya. Masa yang lain didoakan kita tidak begitu. Padahal enggak loh, didoakan sebenarnya semua. Kira-kira keberatan enggak Pak Bang Sanoza ini? Keberatan itu ya, langsung dihidupkan jombling atau di grup dibahas. Siapa yang bilang saya tidak doakan kalian? Mesti gitu dong. Saya doakan ya, tanya nih di samping saya ada adik saya gitu ya kan.
Iya, biasanya kita manusia gitu ya. Udah salah aja membela diri, ya kan? Udah salah loh membela diri, apalagi tidak salah. Tapi saya mau mengajak rekan-rekanku sekalian, kita merenung bersama-sama gitu ya. Lihat tuh Yesus. Pilatus bilang, Herodes bilang, imam kepala bilang, Yesus tidak salah loh. Ya kan? Tapi Yesus tidak membela diri. Aku tidak salah kok, nggak gitu, begitu ya. Dia tunjukkan sampai tuntas, sampai selesai, ia tetap mengasihi manusia yang di dalamnya pada saat malam hari ini ada kita semua. Saya mau katakan begini, barangkali ada orang-orang yang di sekitar kita ya karena melihat ekonomi kita nggak seberapa, begitu. Kepintaran kita tidak seberapa, ya, kedudukan kita tidak seberapa dibanding mereka, bisa membuat mereka kurang dalam tanda kutip mengasihi kita. Gitu. Jangankan orang lain, keluarga kadang-kadang gitu. Ada yang seperti itu. Keluarga kadang-kadang begitu teman-teman. Kalau kita kaya, kalau kita banyak uang, terhormat, kita dianggap keluarga tuh, begitu ya. Kalau kita tidak kaya, tidak terhormat, ya kurang beruang, kita kurang dikasih, kurang dihormati. Saya mau katakan Yesus mengasihi kita dengan posisi, dengan kondisi bagaimanapun. Sebab itu saya mau katakan Yesus mati menyatakan selesai. Hidup kita diperbaharui setiap yang percaya kepada Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib membuktikan bahwa Yesus konsisten mengasihi umat-umat manusia. Sekarang ya pertanyaan kecil lah begitu ya, enggak usah dijawab, jawab dalam hati. Kira-kira seberapa konsisten rekan-rekan sekalian mengasihi Tuhan? Seberapa serius teman-teman sekalian mengasihi Tuhan saat ini? Kan begitu. Baik juga saya lah gitu ya. Bukan hanya teman-teman, saya juga sebagai pendeta. Seberapa serius sih kita mengasihi Tuhan? Tuhan serius loh mengasihi kita. Sangat-sangat serius begitu. Kalau istilah saya mengatakan Yesus itu mengasihi kita, I love you full begitu. Tuhan Yesus konsisten teman-teman. Atau saya katakan pertanyaan yang kedua, yang pertama seberapa konsisten, seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kira-kira sampai berapa lama kasih kita itu kepada Tuhan? Apakah kasih kita itu kepada Tuhan hanya sebatas pada waktu masih muda? Ketika sudah jumpa pacar yang naik mobil walaupun beda keyakinan kita tidak mengasihi Yesus? Nah, itu pertanyaan serius rekan-rekan. Ya kan? Barangkali besok-besok datang Bang M. Zaki gitu ya. M-nya itu tahu ya. M. Zaki bawa mobil Ferrari gitu. Ngajak teman-teman tapi pindah keyakinan, kira-kira masih mengasihi Yesus tidak? Iya. Ketika teman-teman, rekan-rekan sekalian yang hamba Tuhan mengalami persoalan dalam masalah, mengalami tantangan dari sekeliling, konsisten nggak kita mengasihi Yesus? Sama seperti Yesus. Walaupun mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami siksaan, difitnah, dipersalahkan, tetap mengasihi kita. Kita bisa nggak mengasihi Yesus seperti itu teman-teman? Itu pertanyaan yang harus kita jawab lah itu nanti sebelum tidur gitu ya. Sebelum tidur berbaring, tutup mata, kita renungkan sama-sama gitu ya. Yang kedua, atau selanjutnya begitulah ya, nggak pakai nomor-nomor selanjutnya. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus di kayu salib menandakan bahwa sudah selesai, membuktikan Yesus konsisten mengasihi manusia. Yang kedua, saya mau katakan begini teman-teman. Kata sudah selesai, ya. Kata sudah selesai itu rekan-rekanku sekalian, itu menunjukkan, itu menyatakan bahwa Yesus itu, Tuhan kita itu, Allah kita itu adalah pribadi yang menang atas maut. Yang setuju katakan amin teman-teman. Amin. Iya. Yesus kita itu adalah pribadi yang menang atas maut. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa Yesus itu mati bukan karena darahnya keluar banyak teman-teman. Jelas dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus menyerahkan nyawanya. Ada yang bisa diantara kita kayak gitu, besok-besok kalau udah mau mati, Tuhan ya saya serahkan nih, bisa begitu? Nggak bisa, palingan kalau udah mau mati, Tuhan tolong dulu 1 tahun lagi gitu ya.
Tolong deh Tuhan 1 tahun lagi begitu. Paling gitu kita. Yesus enggak. Yesus setelah ia katakan, setelah ia pikir, setelah ia anggap sudah selesai, ia katakan, ia menyerahkan nyawanya. Dengan kata lain rekan-rekanku sekalian, kata sudah selesai, selain daripada Yesus konsisten menunjukkan, membuktikan kasihnya kepada manusia, yang kedua, kata sudah selesai membuktikan Yesus kita itu Allah yang menang atas maut. Haleluya, ya. Yesus itu menang atas maut, teman-teman. Sebab itu ia mati tapi hidup kembali. Makanya ada pujian mengatakan, barangkali teman-teman pernah mendengar, sebab dia hidup ada hari esok. Rekan-rekan sekalian yang barangkali mungkin pada saat ini ya masa depannya seakan-akan mati gitu ya, suram begitu ya, tidak nampak, tidak jelas. Saya mau katakan Yesus pernah menang bukan hanya dengan masa depan yang tidak jelas. Yesus pernah menang dengan kematian sekalipun, dengan maut sekalipun. Dengan kata lain, Yesus menang dengan hal yang tidak pasti sekalipun. Itu sebabnya dikatakan kalau Yesus mati di kayu salib, kita yang percaya juga mati dalam kedagingan kita, dan setiap kita yang percaya dihidupkan kembali oleh karya salib Yesus Kristus. Rekan-rekanku sekalian, saya mau katakan begini. Alangkah atau betapa berbahagianya kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ya, ketika kita percaya kepada papa kita, kepada mama kita, kepada keluarga kita, katakanlah mungkin yang kaya, yang punya banyak duit begitu ya. Ketika kita kehilangan harapan, ketika kita seakan-akan masa depan tidak jelas, saya mau katakan mereka-mereka itu, saya tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang sekitar kita, enggak. Tapi saya mau katakan belum tentu mereka itu mampu membuka kehidupan kita kembali. Hanya Yesus. Amin. Ya, rekan-rekanku sekalian, barangkali tidak terlalu panjang hal yang harus saya sampaikan pada saat malam hari ini. Yang pertama saya mau katakan, ya sebelum saya akhiri, rekan-rekan sekalian yang bergabung di OSBK apa dalam komunitas ini, yang pertama saya mau katakan, yuk kita sama seperti Yesus, gitu ya. Dalam ruang lingkup yang kecil ini sama seperti Yesus. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yuk kita sama seperti Yesus. Kesamaan yang mana? Nah, apa ya manggil saya? Kesamaan saya bror begitu ya. Kesamaan yang seperti apa begitu? Kesamaan kita mesti berkomitmen bersama-sama dalam hidup kita, mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, berkorban untuk sesuatu itu sampai selesai. Amin. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Kasihi Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Kasihi pekerjaanmu, jangan tanggung-tanggung. Kasihi keluargamu, jangan tanggung-tanggung, teman-teman. Sekolah berkuliah serius, jangan tanggung-tanggung sampai selesai. Amin. Saya kira tidak ada di antara kita yang mengalami seperti yang dialami Yesus lah. Yesus aja sampai selesai, apalagi kita. Haleluya. Oh, tidak kuat Pak, dengan pertolongan Roh Kudus pasti sanggup, ya, pasti sanggup. Satu lagi. Cintai pacarmu sampai selesai, gitu ya. Jangan satu di sana, satu di sini, ya. Satu-satu aja lah, ya. Ini kelihatan muka-mukanya ini sekarang ini. Serius ya. Iya. Sampai selesai. Kalau Yesus bisa membuktikan kasihnya, membuktikan cintanya kepada kita sampai selesai, dia konsisten. Yuk, saya juga, kita semua bareng-bareng bersama belajar yuk. Belajar bersama-sama juga kita konsisten mencintai dan mengasihi Yesus serta pekerjaannya. Yang selanjutnya rekan-rekanku barangkali mau saya katakan. Kita melihat di sini Yesus, kata sudah selesai membuktikan Yesus takluk atau Yesus menang atas maut. Saya mau katakan teman-teman, kalau kepada kematian saja Yesus bisa menang, apalagi kepada hal-hal sederhana yang sedang kita alami pada saat ini. Apapun persoalan kita, masalah kita, tantangan kita, pergumulan kita pada saat ini. Ini bukan kata-kata motivasi, bukan. Tapi ini kepastian iman kita. Yesus sanggup memulihkan kita. Yesus sanggup menghidupkan pengharapan kita. Yesus sanggup menghidupkan cita-cita kita.
Sekarang persoalannya, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita konsisten mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Ya, terutama kepada Bapak Ketua ini, kalau ada besok sedikit rintangan, halangan dalam pelayanan, jangan langsung mundur. Ketika kesulitan terjadi, ketika masalah sedang terjadi, ketika engkau sedang kurang diterima orang lain, ketika engkau sedang disalahpahami orang lain, percayalah bahwa pada saat itu Yesus sedang menguji kekonsistenanmu mengasihi Tuhan. Dan kiranya saya berdoa bersama-sama ketika hal itu kita alami. Saya berdoa teman-teman, kita menjadi orang-orang yang konsisten mengasihi Tuhan. Sampai suatu saat kita bertemu di dalam kerajaan surga. Amin. Kalau sudah sampai kita di kerajaan surga teman-teman, gak usah kita lagi lewat meeting Zoom lagi kita bersama-sama. Itu juga. Iya, kita langsung berkumpul aja lah di sana ya. Gak usah lewat meeting Zoom, langsung berjumpa kita di sana ya. Ya, demikian rekan-rekanku sekalian. Kiranya pada momen ini, momen di mana kita memperingati kembali kematian Tuhan Yesus Kristus, menghidupkan kembali cinta kita, menghidupkan kembali kasih kita, semangat kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kiranya lewat momen peringatan hari kematian Yesus ini, menghidupkan kembali pengharapan kita, menghidupkan kembali mimpi kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan selalu alami kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan. Demikian firman Tuhan rekan-rekanku sekalian. Yuk saya mengajak kita berdoa bersama-sama untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Kami membaca dan belajar bersama-sama lewat firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu engkau rela mati di kayu salib. Bahkan sebelum tersalib engkau mengalami penderitaan yang teramat berat. Sampai selesai misimu, sampai selesai tugasmu di kayu salib, lalu engkau memberikan nyawamu kepada Bapa. Kemudian engkau mati menebus kami dari hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang besar. Terima kasih Tuhan buat pembuktian cintamu yang sungguh sangat mulia itu. Cinta, kasih yang kau berikan kepada kami lebih besar daripada cinta kasih daripada orang tua kami. Cinta dan kasih yang kau berikan kepada kami lebih besar daripada cinta kasih orang-orang yang mungkin pada saat ini sedang kami kasihi. Sebab itu Tuhan menguatkan kami, Tuhan menolong kami, supaya kami juga membuktikan bahkan konsisten mengasihi Tuhan. Sepanjang bahkan seumur hidup kami. Bila mungkin kami menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi rintangan dalam perjalanan hidup kami, biarlah kami mengingat kepada apa yang dialami Yesus. Dan Yesus tetap setia. Biarlah juga kami tetap setia. Jangan izinkan, jangan biarkan cinta kami kepada Yesus dialihkan oleh hal-hal duniawi. Jangan izinkan, jangan biarkan cinta dan kasih kami kepada Yesus dialihkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan dan jangan izinkan cinta dan kasih kami kepada Yesus Kristus dialihkan oleh materi-materi yang ada di alam dunia ini. Tapi biarlah cinta kami kepada Yesus menambah besar cinta kami kepada sesama. Biarlah cinta kami kepada Tuhan Yesus menjadikan Tuhan memberkati kehidupan kami. Biarlah cinta kami kepada Yesus menjadi sumber berkat-berkat Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai bersama-sama mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menguatkan kami, memberikan kami pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi satu rema yang menjadi kekuatan, menjadi satu pemahaman yang baru bagi kami, untuk bisa kami bagikan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati komunitas ini. Doa hamba-Mu biarlah kiranya ke depan saudara-saudaraku yang sangat kukasihi ini dan Engkau tahu ya Tuhan, mereka berkembang di dalam pengajaran rohani mereka. Mereka bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang sekitar, terutama buat puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Masa depan mereka, rancangan cita-cita mereka, kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Sekalipun mungkin orang tua, bahkan mungkin perekonomian kurang mendukung, orang-orang sekitar tidak ada yang mendukung.
Tapi hamba-Mu percaya ketika Yesus menjadi pribadi yang mereka cintai dan Yesus mengasihi mereka, masa depan mereka adalah masa depan yang pasti, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rekan-rekanku ini sekalian, waktu-waktu yang akan datang, hamba-Mu akan mendengar menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil secara jasmani terutama secara rohani. Terpujilah Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kami, kesalahan kami, agar doa kami ini sampai ke hadapan Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada teman-teman yang akan melanjutkan, hostnya saya serahkan. Baik, terima kasih buat Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita diberkati semua. Kiranya semua firman yang telah ditabur, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap. Haleluya. Jadi sekarang mari kita masuk ke dalam sesi doa syafaat. Kepada pelayan doa syafaat, kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih. Sebelum kita doa, apa ada yang menjadi pokok doa tambahan kita? Halo semuanya. Ya, Kak. Ada yang menjadi tambahan pokok doa kita dari teman-teman? Silakan teman-teman, kalau ada pokok doanya dipersilakan ya. Jangan lupa. Dari Zainal didoakan ya. Yang menjadi pokok doa kita semuanya ya teman-teman, bukan hanya nanti doa syafaat aja ya, kita sama-sama berdoa semuanya. Yang pertama ya berdoa buat para pengurus dan serta rekan-rekan OSBK, biar melalui OSBK ini kita sama-sama diberkati dan semoga juga banyak saudara-saudara yang mau bergabung di dalam grup. Dan yang kedua berdoa buat Ketua kita Damai Zai, di mana nanti perintisan tempat pelayanan di Nias, biar melalui perintisan yang dia buka di Nias bisa menjadi berkat dan banyak jiwa yang akan dijangkau di Pulau Nias. Dan yang kedua berdoa ketiga berdoa buat beberapa teman-teman yang akan dalam penyusunan skripsi, dan terutama saya juga. Ada 3 orang, Mei, saya, dan Meli Hulu, di mana nanti awal bulan 5 ujian proposal, biarlah berjalan dengan baik dan diberikan kesehatan juga, karena dalam penyusunan ini menguras energi. Ya, segala kebutuhan biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Zainal. Terima kasih. Ada yang bergumul tentang sakit penyakit yang begitu kronis? Tidak ada ya. Jadi saudara yang terkasih, saya mohon maaf dulu kalau nanti sedikit di sini sedikit berisik, lebih berisik ya. Karena lingkungan saya ini pelabuhan, jadi cukup ramai. Baik. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada 1, 2, 3. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dapat menikmati persekutuan bersama dengan tim OSBK pada malam hari ini. Bapa yang di surga, sekalipun banyak halangan dan tantangan, terlebih dalam jaringan ya Tuhan, tetapi tidak mengurangi kasih kami, tidak mengurangi kerinduan kami bersekutu, berkumpul di dalam Engkau. Bapa kami yang di surga,
Kami berdoa untuk seluruh para pengurus-pengurus OSBK ya Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada, dari ketua, sekretaris, bendahara, dan semua anggota-anggota yang mengambil bagian dalam mengurus kemajuan tim OSBK ini. Bapa kami yang di surga, Engkau yang kami andalkan. Bukan karena kami memiliki suatu hal yang jauh lebih baik dari yang lain, tetapi oleh karena kami merasa istimewa dengan perbedaan yang kami miliki. Kami bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami dari daerah yang berbeda-beda, tetapi kami percaya bahwa Tuhan beserta kami. Tuhan punya tujuan bagi kami untuk berkumpul, untuk bersatu hati di dalam tim OSBK ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau Allah yang memberkati ya, dimanapun ya berada ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya dalam melayani Tuhan, Engkau yang memberkati setiap langkahnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, biarlah ia menjadi alasan bahwa Tuhan baik, Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Bapa kami yang di surga, Engkau jadikanlah ia saksi-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami, baik saudari kami secara khusus Jainal, Mei Hulu, Meli Hulu, Bapak kami yang di surga, kami menguatkan mereka di dalam doa ya Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan mereka dalam ujian proposal yang akan mereka tempuh. Bapak kami yang di surga, kami hanya berdoa bagi mereka. Kami percaya bahwa Engkau Allah memberkati mereka, memberi mereka hikmat, kebijaksanaan untuk memakai waktu dengan baik dalam pengurusan skripsi mereka. Dan kami berdoa juga untuk dana yang mereka perlukan. Bapak, tiada tertutup jalan bagimu. Firman-Mu juga berkata bahwa Engkau Allah yang mencukupkan, yang menyediakan yang kami perlukan setiap kami orang percaya kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau yang kami andalkan. Oleh sebab itu Bapa yang di surga, tidak perlu kami takut dan khawatir tentang segala hal. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini. Engkau yang memulihkan, biar damai sejahtera pemulihan terjadi. Lalukanlah COVID-19 dari bangsa kami ya Tuhan. Banyak hal yang menjadi pertentangan di dalam politik bangsa Indonesia ini Tuhan. Hanya bangsa Indonesia ini Tuhan, yang kami percaya Bapa yang di surga, Tuhan punya rancangan, dan rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera atas bangsa kami ini. Kami setiap orang-orang percaya, kami mendukung di dalam doa biar damai sejahtera Tuhan beserta di dalam Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kami yang di surga. Kami berdoa juga Bapa untuk seluruh aparat keamanan, tim medis. Bapa, Engkau yang memberi mereka hikmat kebijaksanaan sehingga mereka yang Tuhan penuh kasih dengan tanggung jawab mereka kerjakan saat ini. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk orang tua kami masing-masing, pergumulan kami masing-masing, sakit penyakit, apapun itu Tuhan, pelayanan kami masing-masing, biarlah senantiasa Tuhan yang menyertai kami, menguatkan kami, memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani kita. Jadi saya mau sapa kita semua, masih ada sukacita, amin. 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 Haleluya. Baik teman-teman, rekan-rekan sekerja Allah yang terkasih dalam Kristus, sekarang tiba saatnya di antara kita yang ingin mengucapkan selamat Paskah, atau ingin menyampaikan sepatah kata terkait dengan momen persekutuan kita pada malam ini, khususnya tentang kematian Kristus. Jika ada yang ingin menyampaikan, waktu dan tempat kami silahkan. Jangan malu-malu, mari sampaikan apa yang ada di hati, berbagi kesaksian kah, tetapi tidak kesaksian mungkin terlalu panjang. Maksudnya mengucapkan selamat hari Paskah gitu, adakah yang ingin menyampaikannya? Ya, teman-teman jangan malu-malu ya, dipersilakan ya. Itu artinya kita memiliki rasa rasa sukacita, diberkati dalam kehidupan kita. Silakan teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau berkata-kata berarti tidak diberkati lah ya. Masa nggak diberkati ya.
Jadi setidaknya ada sukacitanya lah sedikit. Ya, jangan hanya sedikit, penuh, ya kan? Sepenuhnya. Harus ada sukacitanya. Jadi silakan teman. Untuk Pak Jai bisa juga, Pak pembicara kita bisa juga sampaikan. Tapi kalau boleh nanti itu aja saran dan motivasinya nanti dari Bapak Pendeta Muda. Silakan, mungkin dari siapa aja? Dari Amsol bisa, dari Triaman, Jainal bisa, dari Happy bisa, Cindy, LAP, silakan. Oke lah ya, saya duluan aja. Oke, salam, selamat malam. Halo. Halo, selamat Shalom, malam. Kakak. Pastinya semua teman-teman pada sehat semuanya ya. Dan dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Baik, saya bersyukur ya, saya senang sekali dengan hampir 3 minggu saya nggak aktif di komunitas ya, baik di grup dan juga di ibadah, karena banyak hal juga ya. Lagi minggu-minggu kemarin itu selama 2 minggu mengikuti ujian ya, jadi nggak ada waktu. Jadi saya bersyukur dua kali kemarin sama hari ini bisa bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kembali. Jadi saya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bukan hanya malam hari ini, tadi juga pas ibadah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan semuanya pasti kita menikmati berkat dan makna kematian Tuhan Yesus. Ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Pendeta Muda tadi. Yang pertama itu bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah konsisten, ya, ada konsisten untuk mengasihi manusia. Manusia ya secara universal, bukan hanya khusus, secara universal yang menerimanya. Yang kedua itu menjadi pribadi yang menang atas maut. Jadi luar biasa ya, banyak hal-hal yang kita tidak tahu menjadi tahu karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan berkati kita. Di hari menjelang Paskah atau Jumat Agung ini, saya merenungkan satu hal dalam pribadi saya, dan ini juga pergumulan saya. Secara pribadi, karena saya memaknai untuk diri saya sendiri, untuk kematian Tuhan Yesus ini, bagaimana membangun relasi yang seutuhnya dengan Tuhan. Karena saya menyadari akhir-akhir ini atau tahun-tahun ini saya merasa belum melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun saya sudah belajar banyak hal begini-begini, tapi yang terpenting itu bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Walaupun kita berkata kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kalau kita tidak melakukan sama aja. Dan itu yang saya alami akhir-akhir ini. Jadi makanya saya berkata saya memaknai kematian Tuhan Yesus, bahwa Allah konsisten untuk diri saya, untuk membangun relasi dengan Tuhan kembali. Dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk lebih dekat membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi itu satu hal yang saya maknai untuk pengorbanan Tuhan Yesus untuk diri saya sendiri saat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa semuanya Tuhan akan menolong saya melewati segala sesuatunya, masalah-masalah yang saya hadapi, dan semuanya pasti Tuhan akan menolong saya. Jadi buat kita semua, mari kita memaknai pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kita hanya mendengar, tetapi kita harus melakukan. Itu yang terpenting. Kalau kita hanya mendengar, kalau kita nggak ada actionnya atau tindakannya, sama aja sia-sia. Jadi kita sama-sama membangun. Yuk kita saling mengingatkan, saling memaafkan, dan saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan lain. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Triaman. Tuhan Yesus memberkati karena udah diwakili dari kaum Adam. Mari bila ada dari kaum Hawa yang bersedia menyampaikan isi hatinya, berkat yang telah diterima, waktu dan tempat disilahkan. Shalom dari saya.
Selalu silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau berbagi satu hal. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 12, tanggal 15. Hari Selasa kemarin, saya lupa itu tanggal 12 atau tanggal 11. Ya, Selasa kemarin teman saudara-saudari di Pemuda kami mengadakan api unggun, dan di sana momennya momen menyambut Paskah sekaligus di dalam Pemuda ya, dan kematian Kristus. Kami selain api unggun ditulis di sana, saya menyampaikan bahwa itu dosa kita harus dibakar. Orang-orang ketawa, dan saya merasa terkesannya seperti ini. Saya harus melepaskan satu orang di dalam diri saya, bukan mantan, bukan pacar ya, bukan, sorry. Masa seseorang yang membuat saya mungkin sempat kagum, dan saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri karena kenapa sempat kagum berlebihan dengan manusia, dan saya merasa tertegur kenapa, karena saya kagumnya kok sama manusia, bukan sama Tuhan, seperti itu ya. Jadi saya minta maaf sama Tuhan pada saat itu. Saya tersentuh sekali ya, oleh karena salib, oleh karena khotbah yang disampaikan oleh pendeta, itu khotbahnya temanya salib dan mahkota. Oleh karena salib Kristus, saya boleh masih memiliki kesempatan untuk menikmati anugerahnya. Jadi saudara yang terkasih, kesannya itu pada malam hari itu saya tuh menikmati bahwa penyertaan Tuhan itu masih ada. Tuhan menguatkan saya, Tuhan selalu ada bagi saya. Bukan orang yang saya kagumi tersebut, bukan yang orang saya kasihi tersebut, bukan. Saya kecewa dengan diri saya sendiri karena berekspektasi berlebihan. Jadi saya minta ampun sama Tuhan, bukan karena api unggunnya itu memberi kesan malam yang indah lah bagi pemuda-pemudi pada saat itu. Jadi luar biasa Tuhan, oleh karena anugerahnya, oleh karena kasihnya, ia dapat mengembalikan saya kepadanya lagi gitu. Jadi saudara yang terkasih, kalaupun ada yang kecewa, kembalinya sama Tuhan. Ya, kembalinya sama Tuhan. Seperti apa yang disampaikan hambanya tadi, konsistenlah sama Tuhan. Saya merasa kagum, dan itu kesalahan saya. Puji Tuhan, saya sampaikan sama Tuhan pada malam hari itu. Saya sedih, itu secara pribadi ya, nggak mungkin juga saya teriak-teriak. Jadi saya sangat bersyukur sekali momen itu mengenangkan, begitu menenangkan bagi saya. Di dalam api itu saya lepaskan, ngeri sekali saya ya. Di dalam api itu saya lepaskan semuanya. Mungkin bukan maksudnya dalam secari kertas, kami suruh tulis-tulis apa yang dirasakan terpendam selama ini yang sulit untuk dilepaskan. Sebenarnya kita orang-orang yang hidup dalam Tuhan muda-muda aja. Tapi apa ya, mungkin simbolis, tapi itu sangat-sangat mengenang. Jadi puji Tuhan, kagum kepada diri sendiri, kagum terhadap ciptaan Tuhan itu wajar, tetapi jangan melupakan penciptanya seperti itu. Jadi salib Tuhan begitu mengesankan sekali bagi saya. Itu saja sih teman-teman, bisa saya bagikan. Lepaskan yang tidak terlalu perlu, karena ada suatu hal yang Tuhan rancang yang terbaik bagi kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Oteriang. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita masuk ke penghujung acara. Kita akan mendengarkan sepatah kata selamat Hari Paskah dari Bapak Pengkhotbah, sekaligus nanti menutup ibadah kita, doa berkat juga diserahkan kepada Bapak Pengkhotbah. Waktu dan tempat disilahkan. Sama doa penutup ini ya? Masih belum nanti. Hah? Nanti aja doa penutupnya.
belum datang. Oh, berarti ini apa ini? Bagian Nadia. Apa namanya? Kata-kata. Jalur pas kan enggak? Closing statement Pak Peneda Muda. Iya. Kata-kata motivasinya dan dukungan. Dan ucapan selamat Hari Paskahnya. Apa ini sekarang? Selamat pas. Kira-kira ya, selamat memperingati kembali, dan kiranya cinta dan kasih Tuhan Yesus itu juga bisa membuat atau menghidupkan kembali cinta kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pekerjaan. Dan kiranya Paskah ini juga seperti yang dibilang mana tadi abang itu ya, abang Asjiga, apa ini Asjiga ya. Semoga juga Paskah ini ya betul bahwa Paskah ini juga merupakan satu momen di mana kita mengingat kembali usaha Allah memperbaiki hubungan, memperbaiki relationship antara manusia dengan Allah, dan lewat Paskah ini juga kita bisa memperbaiki hubungan kita antar sesama, kepada orang tua, baik juga kepada orang yang terlalu dikagumi tadi ya. Jangan karena berekspektasi lebih lalu kemudian jadi dari kagum jadi benci, tidak boleh ya, tidak boleh begitu. Saya kira tidak begitu ya, Kak Oteriang ya. Kecewa kepada manusia boleh, tapi jangan jadi benci. Tetaplah mencintai Tuhan ya. Tetaplah semangat. Saya terus terang aja saya katakan bahwa saya senang berada di komunitas kita ini. Walaupun saya tidak begitu atau tidak bisa berbahasa Nias, tapi kalau boleh jujur dalam hati saya, setiap sekali saya melayani dalam komunitas kita orang Nias, baik juga melewati online kayak gini, baik juga dalam penginjilan, ya dalam kemarin waktu KKR khusus orang kita Nias, saya selalu senang. Dalam hati saya itu berpikir begini rekan-rekan. Kalau orang lain, suku orang lain bisa saya berbaik, bisa kita sharing, bisa kita ajak, bisa kita berikan pengertian, kenapa tidak kepada sesama suku saya begitu. Walaupun saya ini di perantauan dari kecil tidak pernah atau cuma sekali pulang ke Nias, kalau boleh jujur saya tetap mencintai suku saya, suku Nias. Kerinduan saya suatu saat kita bisa bertemu, tidak bisa bertemu di Nias, di mana saja pun suatu saat kita bisa bertemu bersama-sama. Setidaknya tidak boleh bertemu di Nias, kerinduan saya di surga kita bisa bertemu. Amin. Ya, tapi jangan sekarang dulu ya. Iya. Oke, shalom. Semangat, semangat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang sudah meluangkan waktu. Jadi saya juga diberkati malam hari ini dari kegiatan kita, ibadah kita sangat mantap ya. Saya juga teman-teman merasa sedih dan walaupun mau mengeluarkan air mata, tapi tidak, ya harus tegar, ya kan, harus semangat dan kuat. Hal yang saya pelajari dalam pribadinya Tuhan Yesus ya ini teman-teman. Suara saya terdengar ya? Tidak terdengar ya. Satu pribadi ya, pribadi yang membuat saya semangat hanya Yesus Kristus. Itulah pribadi yang saya kagumi. Dan apa teladan yang saya ambil dari dia, dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu satu teman-teman, dengan kematiannya di kayu salib, ia tidak mau menuntun satu apapun dari kita. Dia tidak mau mengharapkan balasan. Itulah pribadi yang saya kagumilah dari diri Tuhan Yesus. Ya, hanya satu yang dia minta buat kita. Apa itu teman-teman? Kesetiaan kita kepada dia. Ya, jadi dalam pribadi hidup saya teman-teman, saya mau bertanya, apakah saya sudah memberikan kesetiaan kepada Tuhan? Dan bukan hanya saya teman-teman, teman-teman semuanya. Cobalah berpikir, sudahkah kita memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan? Sama seperti Yesus. Itulah pertanyaan besar perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus? Kalau belum, coba koreksi diri masing-masing. Ya. Jadi itu pertanyaan
apa namanya, garis besar dalam hidup saya. Dengan kematiannya di kayu salib, rela mati mengeluarkan darahnya yang suci, yang begitu mahal, hanya demi kita. Dan tidak pernah menuntun atau mengharapkan satu balasan dari kita. Ya, tidak pernah. Atau mungkin dia berkata, bisa aja. Dan bisa aja dia memusnahkan seluruh manusia. Apalagi yang mencabut-cabut dia waktu itu, yang meludahi dia sama seperti firman Tuhan dari Bapak Muda. Yang meludahi dia, yang memaki dia. Ya kan? Tapi tidak. Tuhan tidak mengingat itu. Kita percaya Tuhan pasti ingat ya teman-teman kan. Dia pasti tahu. Dan dia pasti ada pembalasan. Ya, pembalasan yang setimpal. Tapi Tuhan tidak mengharapkan. Tuhan tidak mengharapkan. Itulah pribadi yang baik teman-teman. Mari kita ikut. Dan juga ada satu kata buat kita malam hari ini. Jangan hanya lambang saja. Kita merayak, oh kita rame-rame. Semua datang baik secara online dan offline dalam memeriahkan hari Paskah ini. Jangan hanya lambang. Tapi apa yang perlu kita ambil, yaitu perbuatanmu lah, perilaku kita lah, itulah yang kita lakukan. Lambang itu ibadah itu hanya lambang, tapi hidup pribadimu ketika diubah, ketika mendengarkan firman Tuhan, itulah yang penting. Ya, jadi itu teman-teman pribadi. Sekalipun kita ada banyak masalah, ya, seperti yang Bapak Pendeta bilang tadi, sekalipun kita dalam pergumulan, ya ditinggalkan, tapi jangan itu jadikan itu. Ya ingat, masih ada yang sayang sama kita. Orang lain bisa pergi, orang lain bisa hilang, sesuatu bisa hilang. Ada sesuatu kata-kata status dulu teman-teman, saya sudah SS itu ya. Jangan hilangkan Tuhanmu hanya karena hartamu. Tapi hilangkan hartamu karena Tuhanmu. Itulah yang memberkati saya sampai sekarang. Sesuatu bisa hilang dalam diri saya dan juga buat teman-teman semuanya, jangan hanya saya, bukan hanya saya. Tapi jangan pernah, masih ada yang perhatian sama kita. Masih ada yang peduli. Siapa itu? Pribadi. Kalau Tuhan Yesus tidak peduli, otomatis dia tidak mati di kayu salib. Kalau dia tidak peduli. Tapi karena dia peduli, maka itulah yang kita pelajari. Puji Tuhan, terima kasih Bang Pendeta Muda, Bang Ponajai sudah mensupport kita. Mari dukung kami dalam komunitas ini Bang. Cita-cita kita nanti ke depan akan kita raih di Nias ini dengan juga pelayanan saya. Semoga teman-teman bisa ketemu dengan saya dan nanti sama dengan Bang Fona supaya nanti bisa komunitas ini kita buktikan di Pulau. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Pak Ketua? Lanjut sama teman-teman yang lain. Ya, ada dari pengurus yang lain. Nah, ya. Dari silahkan. Triaman sudah tadi ya. Dari Solala, mulai Solala. Ya, maaf tadi saya juga di PC keluarga ini masalahnya, jadi agak saya matiin kamera, mohon maaf. Terima kasih banyak buat Pak Pendeta Muda, Penasa Zai. Sudah 2 kali ya bersama Bapak ya saya ikut bersekutu bersama-sama dan beliau melayani. Dan puji Tuhan malam hari ini juga sangat diberkati Tuhan ya, sangat diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman oleh Bapak sendiri. Buat teman-teman, salam kenal buat teman-teman baru, kakak-kakak yang melayani malam hari ini, saudara Sukurlase, tadi saudari Oteriang ya, dan juga Pak Pendeta. Untuk pengumuman sih, kalau dari saya nggak ada ya, cukup. Ajak teman-teman ya, adik-adik kita di rumah untuk bersekutu bersama, karena kapan kalau kita tidak memulai untuk melayani mereka dari sekarang, kapanlah Injil itu mereka kenal. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa bersama-sama dengan teman-teman semuanya ya, untuk bertemu bersama dalam komunitas. Walaupun kita jumlahnya banyak, tapi sedikit yang ikut ibadah pada malam hari ini, wajar saja. Kebanyakan kita juga sedang melayani ya, dan juga adik-adik kita itu sedang persiapan ujian akhir sekolah
ya mereka sedang mau bikin akhir. Jadi semangat saja, jangan jadikan kendala hal itu, ya kita tetap lakukan apa yang hendak kita lakukan bersama-sama dengan Kristus. Nggak ada pengumuman sih dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak. Mungkin masih ada dari kakak-kakak pengurus yang lain. Silahkan. Itu Jaina, Jaina. Shalom, selamat malam semuanya teman-teman, dan selamat memperingati Hari Jumat Agung di khususnya kita agama Kristen dimanapun kita berada, dan terutama anak-anak rantau, anak Nias ya teman-teman. Dan pada malam hari ini sangat-sangat memberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Pena Asazai, dan saya juga terberkati di mana di masa-masa pandemi selama 3 tahun tak pernah merayakan ibadah Paskah, dan Tuhan menjawab doa saya di tempat pelayanan saya, akhirnya bisa merayakan ibadah Paskah bersama-sama walaupun Jumat Agung, walaupun tidak ibadah bersama keluarga, tapi di mana saya berada saya menganggap mereka keluarga saya, walaupun tadi air mata jatuh ya, air mata jatuh, tapi saya merasakan selama hari ini bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Selama 3 tahun saya tak pernah Jumat Agung bersama-sama di tempat pelayanan, tapi hari ini sangat luar biasa. Walaupun hari ini juga agak melelahkan ya, tapi itu tidak menjadi penghalang. Yang penting setia untuk melayani Tuhan ya. Mungkin saudara saya dan saudara mungkin merasakan bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Saya selalu mengucap syukur di mana hari demi hari yang saya selalu lewati. Tuhan, Engkau selalu menolong saya sampai saat ini, sampai detik ini. Karena kemurahan-Mu aku ada sampai saat ini, itu karena kasih setia Tuhan yang tak pernah terbatas di dalam kehidupan saya. Ya, karena Bapak Yesus itu sangat baik, dan pada hari ini Dia mati, Dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, teman-teman jangan pernah bosan-bosan datang, tidak join ibadah di minggu depan. Dan jika ada dari teman-teman yang ikut mau bergabung, boleh chat salah satu pengurus, dan jika ada pacar juga yang mau bergabung boleh ya, karena di dalam rumah sebanyak yang jomblo. Oke, itu aja. Mungkin ada nanti Bapak PDM kalau nggak ada pacar ya bisa digabungkan biar dia cari-cari jodohnya di dalam. Wah, sudah nikah itu. Baik, terima kasih Kak Jainal. Mungkin ada dari kakak-kakak pengurus yang lain. Waktu dan tempat disilahkan. Saya rindu sekali mendengarkan suara Kak Benedita. Aku pun ya, rindu banget. Udah lama ya nggak dengar suara. Silakan Kak Ben. Baik, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Si Kerohanian mengucapkan selamat merayakan hari peringatan kematian Yesus Kristus. Kiranya melalui peringatan kematian Yesus Kristus pada hari ini, terlebih-lebih buat kita anggota OSBK, komunitas OSBK, kiranya kita lebih konsisten lagi ya, berdekatan dengan Tuhan, dan kiranya melalui juga komunitas ini kita lebih serius lagi dalam menjalin komunikasi kita terhadap Tuhan. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Yo. Ya, terima kasih Kak Benedikta. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain yang hatinya rindu, menggebu-gebu ingin menyampaikan, juga dipersilahkan.
Kakak kembar aja juga nggak apa-apa. Saya merindukan Bang Pentakosta untuk bercerita, untuk mau berbagi. Silakan Bang. Nggak ada katanya. Berarti Nggak ada Bangku. kakak suruh aja kasih kata, 2 kata. Berarti nanti diakhiri oleh Bapak Pendeta kalau begitu ya Kak ya. Berarti sudah selesai semua. Terima kasih buat kita semua yang sudah bergabung. Kakak-kakak pengurus yang terhormat dan kita semua anggota, kiranya melalui momen hari di mana Kristus sudah berkorban untuk kita, kita menyadari bahwa memang kita yang hidup seperti ini tanpa bilur-bilur Kristus yang tertumpah tidak ada artinya. Mungkin kita semua pernah melihat film zombie, ya tidak lain seperti itulah kira-kira, mayat hidup. Kita berjalan, bergerak, namun sebenarnya roh kita sudah mati. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, tidak hanya mendengar ternyata, dan tidak hanya melakukan ternyata. Konsisten dan komitmen itu penting. Jadi melalui momen ini, mari kita membenahi diri kita, mari kita koreksi diri kita, merefleksikan diri kita melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga hari demi hari secara berkesinambungan, bertahap, proses demi proses kita lewati, kita semakin diserupakan dengan pencipta kita. Jadi demikian saja dari saya dan dari kita semua, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta, Pengkhotbah untuk mengakhiri pertemuan kita di dalam doa sekaligus doa berkat. Kepada Bapak Pendeta, waktu dan tempat disilahkan. Ini doa penutup ya. Halo. Iya, Ini doa Pak. penutup lagi ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, mari kita berdoa, rekan-rekan. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan yang sampai hari ini tetap membuktikan cinta dan kasih-Mu kepada kami. Kami sadar keberadaan kami hari ini semua karena cinta dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hadir dalam persekutuan kami. Engkau menguatkan kami lewat puji-pujian. Terimalah pujian persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Demikian juga kami sharing kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, biarlah firman-Mu menguatkan kami. Baik juga sharing firman dari rekan-rekan sekalian juga bisa saling memberkati kami. Sebentar sebelum kami mengakhiri persekutuan kami ini, kami datang di hadapan-Mu tetap berdoa sebelum kami beristirahat. Biarlah tetap kasih-Mu, cinta-Mu berlanjut dalam hidup kami. Demikian juga pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk selalu tetap mengasihi Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami. Di saat kami beristirahat, kami percaya perlindungan Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Namun juga Tuhan, hamba-Mu sisipkan doa-Mu khusus buat komunitas OSBK ini. Kuserahkan dalam tangan pengasihan Tuhan setiap para pengurus-pengurus bahkan anggota. Tuhan memberkati, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kreativitas yang baru, sehingga komunitas ini berkembang dengan pertolongan Tuhan. Ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang baru, ada sajian-sajian yang indah yang mereka bisa sajikan untuk menarik hati para anggota, menarik hati para peserta-peserta yang lain, agar di waktu-waktu yang akan datang kami semakin banyak, sungguh-sungguh kami bertumbuh dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan dalam komunitas yang sehat ini. Baik juga hamba-Mu berdoa kepadamu, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, yang ingin hendak merongrong memecah belah persatuan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, hamba-Mu tolak, hamba-Mu singkirkan itu. Segala kemungkinan-kemungkinan yang menimbulkan perselisihan, segala kemungkinan-kemungkinan yang mungkin memicu pertentangan di antara komunitas ini, apapun itu bentuknya, kepentingan diri sendiri, ego, tinggi hati, kesombongan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu menolak itu.
Juga hamba-Mu berdoa, biarlah dengan tali kasih yang daripada Kristus, sekalipun mungkin mereka berbeda-beda tempat, berbeda-beda kepentingan, berbeda-beda pemahaman, pemandangan, tetapi dengan tali kasih, cinta kasih yang daripada Kristus, bisa mengikat, mempersatukan mereka, mempererat mereka, hingga mereka bisa saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling mendoakan satu sama lain. Inilah doa hamba-Mu kepadamu ya Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati para orang tua kami. Sekiranya ada di antara mereka yang pada saat ini sedang sakit, kami percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan dan menyehatkan orang tua kami. Bahkan kami yang hadir dalam Zoom ini, bahkan yang tidak sekalipun, Tuhan memberkati kekuatan kesehatan dan iman yang semakin meningkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri persekutuan ibadah Zoom kami ini pada saat malam hari ini di dalam nama Anak Yesus Kristus. Rekan-rekanku sekalian, sesuai dengan gereja kita masing-masing, marilah kita pulang bersama-sama menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu, arahkan imanmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, persekutuan, penghiburan, penyertaan, dan kekuatan Roh Kudus, berkat damai sejahtera Kristus yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang akan menyertai kita, menjadi milik dan bagian kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah segala berkat Tuhan ini, hanya di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Iya.